Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan kita atas berkat-Nya sehingga sampai saat ini kita masih dapat bertemu di dalam ibadah online Gemis Jemaat Mahanaim. Dan tata cara ibadah kita pada hari ini diambil dari tata cara ibadah minggu yang kedua. Baik jemaat sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dijemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan lewat NKB 2. Mohon maaf, kita memuji Tuhan dari NKB 3, Terpujilah Allah. Yang dikasih dalam Tuhan, kebaktian pada hari Minggu ini ditahbiskan dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. 1 Samuel pasal 16 ayat 12 berkata demikian. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji Tuhan lewat NKB 34 ayat 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan pembacaan hukum Allah berdasarkan Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat Tuhan dijemput bangkit berdiri. Dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah,
malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Oleh karena hukum Allah itu menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan Allah sambil mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu, kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihani kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita sambut dengan pujian NKB 13 ayat 1. O Allahku, jenguklah diriku. Mengakui dosa kita, marilah kita mendengar pengampunan dosa dan berita anugerah. Mazmur 32 ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran, yang dosanya ditutupi. Karena itu sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. NKB 23 ayat 1, di dalam kasih yang teguh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kita memohon pimpinan hikmat Roh Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami semua boleh bersekutu bersama di hari Minggu ini, meski secara fisik kami tidak ada bersama-sama di gedung gereja kami ini Tuhan.
Kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami bersatu untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan hormat dan pujian kami kepadamu. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami, agar kami semua dapat diteguhkan, dimampukan oleh Tuhan, agar kami dapat hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak yang mengasihi dan menghormati Tuhan kami. Bapa dalam sorga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang bekerja, agar kami tidak hanya sekedar membaca ataupun mengerti, tapi lebih dari itu kami melaksanakan, mengaplikasikan firman itu di dalam segala aspek kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah firman-Mu itu jatuh di dalam setiap hati yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita membaca bersama-sama secara bergantian. Saya akan baca ayat-ayat yang berangka ganjil dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah membaca ayat yang berangka genap. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan mulai lebih dahulu. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya.
Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sampai demikian bacaan Alkitab. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara jemaat membawa persembahan, kita menyanyikan kidung pujian NKB 211 ayat 1. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Jemaat sekalian, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kehadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena saat ini kami masih bisa bertemu lewat ibadah online ya Bapa. Biarlah saat ini kami sudah mengisi persembahan ya Bapa, walaupun dari rumah masing-masing. Dalam peribadatan hari ini, biarlah Engkau dapat berkati persembahan yang kami berikan kepada gereja ya Bapa, dan melalui persembahan ini gereja kami dapat selalu menebar firman walaupun melalui ibadah online ya Bapa. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi jemaat Gemis Mahanaim ya Bapa. Kau berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami selalu diberkati dengan limpah kasih-Mu di dalam kehidupan kami sekeluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Malun Semahe. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang baik dan tetap bisa terus mengikuti ibadah ini. Dan memang kita akhirnya harus kembali beribadah dari rumah kita masing-masing. Dalam beberapa minggu yang lalu kita masih bisa ikut ibadah di dalam gereja. Nah, saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini dari bacaan 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya beri tema melihat lebih dalam. Melihat lebih dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan produk-produk elektronik sekarang ini berkembang begitu pesat ya. Bahkan beberapa produk saling menciplak ya. Menciplak produk lain yang lebih keren begitu ya. Lalu mereka menjualnya dalam harga yang lebih murah. Ya, saya memperhatikan paling tidak ketika orang itu angkat telepon, orang akan lihat, wow, itu handphone dia kayaknya yang handphone yang harganya mahal. Nah, di era super modern seperti sekarang ini memang memperhadapkan kita pada banyak pilihan. Mau kelihatan keren, mahal,
tapi sebetulnya kualitasnya nggak bagus-bagus amat gitu. Bahkan usia pemakaiannya pun hanya dalam jangka waktu pendek. Atau kita memilih barang-barang yang memang berkualitas baik, yang kita tahu bahwa barang itu akan tahan lama, garansinya juga jelas. Bapak Ibu Saudara, mengapa hal ini saya kemukakan? Karena kita manusia banyak kali hanya terpesona dengan apa yang nampak di depan. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Nah, hari ini kita mau belajar bersama alasan sebetulnya mengapa Tuhan akhirnya memilih Daud dan bukan memilih Saul. Tuhan memilih Daud dan Tuhan tidak menyukai lagi Saul. Kalau kita flashback, kita perhatikan dalam kitab Samuel, di akhir-akhir pemerintahan Saul, Saul tidak menjadi pribadi yang lebih matang, Bapak Ibu Saudara. Saul terjebak dalam popularitas, dan dia ternyata hanya menjadi pemimpin yang hanya mencari popularitas. Dan ini terjadi di mana-mana. Orang lebih suka akan popularitas ketimbang dia menjadi seorang leader, seorang pemimpin yang betul-betul bisa memimpin, pemimpin yang betul-betul bisa melayani. Karena pemimpin yang sejati, saya ingin mengatakan pemimpin yang sejati tidak melekatkan dirinya pada jabatan. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mau mempersiapkan orang lain untuk meneruskan jabatannya. Kendati kalau pakai sistem zaman dulu ya, raja biasanya yang akan berganti dia adalah anaknya gitu. Tapi seorang pemimpin adalah orang yang memberi jalan bagi orang lain untuk menggantikan dirinya, bahkan itu bukan dari darah kandungnya sendiri. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kebanyakan. Pemimpin sejati adalah mereka yang terus mencari penerus mereka, bahkan mencari orang yang lebih baik dari dirinya. Hari ini kita akan mendalami apa yang juga dialami oleh Samuel ketika Tuhan tidak lagi menyukai Saul sebagai raja Israel dan memintanya pergi ke Bethlehem. Dalam cerita tadi diceritakan bagaimana Saul disuruh pergi ke Bethlehem mencari seorang yang akan diurapi menjadi raja Israel. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya bentuk kudeta. Ini bentuk kudeta yang dilakukan oleh Samuel. Bisa jadi Samuel melanggar aturan kerajaan Israel. Dan wajar kalau tadi ketika Tuhan menyuruh pada Samuel untuk pergi dan mengurapi seorang raja, wajar Samuel takut karena Saul akan marah kepada dia. Tapi tadi dikatakan Tuhan bilang, kamu pergi deh ke Bethlehem, biar kamu gak ketahuan. Kamu bilang aja kamu memang mau datang untuk mempersembahkan korban di sana. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, imam-imam di tempat ibadah di Bethlehem itu kaget. Ini ada apa nih? Orang sebesar, punya status sebagai hakim. Samuel ini dia hakim terakhir di Israel. Ini tiba-tiba datang, lalu mempersembahkan kurban di situ. Ini kan pasti menjadi sebuah pertanyaan. Orang nomor 2 datang ke Bethlehem pasti ada apa-apanya nih. Bethlehem memang terkenal sebagai kota tempat orang-orang untuk mencari kurban, karena domba-domba di Bethlehem itu domba-domba yang berkualitas. Tapi pertanyaannya adalah kenapa orang sehebat Samuel mau datang ke sana? Dan mengapa Isai kemudian diundang? Siapa Isai? Kalau kita lihat dalam kitab Tawarikh pasal 2, 1 Tawarikh pasal 2 ayat 13 sampai 17. Ya, Isai ini adalah cucu dari Rut serta Boas. Itu sebabnya mata rantai keturunan Abraham ini berkaitan juga dengan Isai yang kemudian melahirkan Daud. Itu sebabnya Bethlehem disebut sebagai kota Daud. Nah, sebetulnya anak Isai tidak hanya 7, tapi sebetulnya ada 9. Ada 2 adik Daud, adik perempuan yang bernama Abigail dan Seruya. Nah,
Memang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Daud tidak diajak Isai? Daud kok nggak diajak sih ketemu dengan Samuel? Ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa oh ya, karena dia anak bungsu, ya udahlah anak bungsu tugasnya menggembalakan domba gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa oh dia memang sedang atau belum saatnya, ya, namanya masih remaja, diperkirakan usianya masih 15-16 tahun, belum layaklah untuk dibawa berjumpa dengan seorang hakim yang besar seperti Samuel pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terlepas dari berbagai tafsiran itu tentang alasan Daud tidak diajak oleh Isai, Tuhan sudah punya rencana buat Daud. Ini yang kita mau lihat bersama-sama, beberapa hal yang akan kita gali bersama pada saat ini. Pada ayat 6-7, 1 Samuel 16 ayat 6-7. Ketika anak-anak Isai diundang lewat di depan Samuel, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kata paras di sini dalam bahasa Ibrani dari kata mahre. Artinya memang ganteng, cantik begitu ya. Nah, Samuel hanya terpanah dengan penggambaran yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat itu. Dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata. Nah, apa yang dilihat Tuhan ini dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata hara. Meaningnya bukan hanya to see, tapi juga to observe. Jadi melihat di sini harus dengan diobservasi. Jangan cuma lihat gantengnya saja, jangan cuma lihat cantiknya saja, jangan cuma lihat mobilnya pakai apa ya. Anak-anak muda, jangan cuma lihat dia pakai sepeda motor merek apa ya, cc-nya berapa ya. Kan saudara nggak tahu itu motor pinjam kek, itu motor atau itu mobil yang masih cicilan begitu ya. Lalu datang ke pendeta, apa pendeta, dia cantik, dia ganteng, saya pengen nikah sama dia. Lalu setelah nikah, ternyata tagihan banyak datang begitu ya. Rupanya calon ini banyak ngutang sana sini. Nah, jangan terpesona dengan apa yang kelihatan. Karena dia cantik, ganteng. Cantik, ganteng itu cuma soal usia Bapak Ibu Saudara. 40, 50, 60, ya berapa? 70. Itu muka sudah keriput ya. Udah gak ada ganteng-ganteng. Yang gak ada itu orang yang bilang, aduh itu opa ya, dulunya ganteng gitu. Gak ada yang bilang, aduh opa, bapak itu makin tua makin ganteng. Gak ada gitu ya. Adanya itu opa, oma itu dulu cantik, opa itu ganteng. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan kita terjebak dengan yang kelihatan. Coba observasi, motivasinya apa. Jangan pacaran hanya kenal lewat Facebook, chatting 1-2 kali langsung ngajak nikah. Coba lihat motivasinya apa. Lihat apakah dia seorang pekerja keras, apakah dia seorang yang mementingkan nilai-nilai hidup. Jangan hanya cari gaya hidupnya saja. Orang Manado bilang cuma habis digaya jo, tapi utang di mana-mana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan tadi Tuhan melihat hati. Hati di sini menjadi penting. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ulangan 11 ayat 16 berkata, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mazmur 31 ayat 24 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan.
Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan melihat hati? Karena Tuhan memang mencari dan memilih orang-orang yang punya hati untuk melayani pekerjaannya. Amin. Dan kita melihat Samuel berkali-kali terjebak dengan penampilan fisik apa yang ada di luar, bukan apa yang ada di dalam. Karena memang melihat hati nggak bisa hanya 1-2 kali. Butuh berkali-kali. Butuh mungkin bertahun-tahun. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati seseorang dalam sesaat. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Samuel, inilah anak itu. Inilah orang yang bisa dipercaya. Inilah anak yang takut akan Tuhan. Dia bisa dipercaya dari hal-hal kecil. Dari dia mengembalakan domba, dia dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah ayat ini Bapak Ibu Saudara juga berbicara kepada kita semua. Bagaimana kita mau belajar setia dari hal-hal kecil. Maka kalau Anda setia, Anda akan diberikan hal-hal yang lebih besar. Jadi kapten, gak langsung jadi kapten kan, lulus prola terus jadi kapten. Enggak, harus jadi kadet dulu. Dimarah-marahin kayak, digampar, ditendang gitu ya. Tapi kalau gak setia, gak akan mungkin mencapai jadi kapten. Setia pada hal-hal kecil. Dan yang terakhir, ayat 11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai tadi, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang gak kaget sebagai orang tua? Ini yang dicari yang anak yang bungsu gitu. Dan gimana hati perasaan kakak-kakaknya si Daud? Wah, saya yang harusnya terpilih kok malah dia. Bisa aja kan ada perasaan seperti itu. Tapi saudara, Tuhan memang mencari orang-orang yang punya hati yang tulus untuk melayani. Orang yang memiliki hati yang mau melayani. Bukan orang-orang yang berambisi untuk merebut kekuasaan. Coba perhatikan dalam pemilihan-pemilihan ya apapun ya, mau di politik, mau di gereja gitu. Orang berlomba-lomba mau jadi yang pertama. Tapi sedikit orang yang dicari. Bahkan dalam satu pemilihan saudara-saudara, ada satu kontestan gitu ya, dia nggak datang. Tapi orang yang cari dia, orang bilang, ini dia yang pantas jadi pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, kita nggak perlu mengumbar banyak hal. Orang hanya melihat track record kita. Itu sudah merupakan satu nilai yang penting dalam kehidupan kita. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita nggak harus ada di depan. Seperti anak-anak muda yang terus melayani, menolong, membantu ibadah online seperti ini. Mereka nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Mereka ada di belakang kamera ini. Tapi kita toh bisa merasakan dampak dari segala daya, upaya, semangat melayani anak-anak muda. Mari kita terus dukung dan mendoakan mereka. Dan marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang punya hati untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Dengan sikap sempurna kita berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kami seringkali tertipu dengan apa yang kasat mata oleh kami. Kami seringkali terjebak dengan apa yang kami lihat. Kami tidak mau, bahkan tidak mau repot untuk menggali lebih dalam apa yang kami telah lihat itu. Karena itu Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, agar kami mampu dan mau memberi waktu untuk mengobservasi, untuk menggali, mencari tahu lebih dalam lagi apa yang kami pilih di dalam kehidupan ini. Kami terbatas, tetapi kami percaya Roh-Mu yang akan menolong kami untuk agar kami, ketika kami menentukan apa yang menjadi pilihan-pilihan dalam hidup ini, kami tidak pernah menyesalinya, tapi kami menjalaninya dan memperjuangkannya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan kehidupan, usaha, pergumulan entah itu sakit penyakit. Kiranya Tuhan Engkau menjamah dan pulihkan keadaan mereka. Tidak mudah memang Tuhan di tengah situasi virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong agar setiap jemaat Tuhan, baik yang bergumul, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan, mereka tetap percaya akan lawatan Tuhan, akan pengurapan Tuhan, bahwa di dalam Tuhan mereka akan sembuh dan pulih. Tuhan berkati juga keluarga yang mendampingi dan menolong, merawat. Kiranya Tuhan memberikan semangat sukacita di dalam melayani orang-orang terkasih. Kami berdoa Tuhan buat setiap usaha jemaat Tuhan, anggota jemaat Gemis Mahanaim, dimanapun mereka berada Tuhan, jatuh bangun kehidupan mereka. Kiranya Tuhan hadir dan memberikan kekuatan, bahwa di dalam pandemi sekalipun, di dalam badai sekalipun, Engkau hadir memberikan pertolongan-Mu. Kami berdoa buat para pelaut, para ayah, para orang tua yang bekerja, mereka yang masih studi, ataupun mereka yang akhirnya harus tidak bekerja karena pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan kiranya memberikan hikmat, kreativitas, agar mereka dapat menggunakan segala daya kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, agar mereka pun dapat terus bersinar dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Berdoa bagi para pelaut yang terpisah dari keluarga, kiranya Tuhan lindungi dan memberkati mereka. Mereka yang mengalami kesulitan untuk pulang kembali ke rumah karena pandemi ini, Tuhan kiranya Engkau menjagai dan melindungi mereka, sehingga saatnya mereka dapat pulang dan berjumpa dengan istri dan anak-anak. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami Gemis Mahanaim, dari KWP 1 sampai KWP 9, PLK mereka yang terus berusaha melayani setiap persekutuan, pelayanan kategorial, anak, remaja. Tuhan berkati agar mereka semua dapat mengikuti setiap ibadah-ibadah dengan baik, dan mereka mengalami pertumbuhan iman yang lebih baik Tuhan. Berkati para orang tua yang menjaga, yang mendidik, mendampingi anak-anak dalam studi. Tuhan beri hikmat, beri hati yang panjang sabar, agar mereka dapat dengan setia mendampingi anak-anak dan mengendalikan setiap emosi yang seringkali muncul di tengah-tengah pendampingan itu. Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di Gemis Mahanaim. Engkau berkati keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka pun tetap terpelihara di dalam kasih-Mu. Berkati juga karyawan kantor, kostor, supir gereja. Meski di tengah pandemi ini mereka dapat terus bisa melayani dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Berkati juga majelis yang bertugas pada hari ini, majelis kelompok wilayah 9, pemusik, multimedia,
tim multimedia yang meliput ibadah ini Tuhan, anak-anak muda yang Tuhan terus hadirkan di tengah-tengah perjuangan kami untuk terus memberi yang terbaik bagi pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati dan anugerahkan kesehatan bagi mereka. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat kota Jakarta ini. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan beri hikmat. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu. Kiranya badai ini cepat berlalu dan kami juga semakin berhikmat menjaga dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Masa PSBB yang masih terus berlanjut, kiranya Tuhan Engkau menolong agar ini semua dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih Bapa. Seluruh pergumulan hidup kami, masa depan kami, hanya kami mau bawa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan warta jemaat. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 13 September 2020. Yang melayani ibadah pada hari ini Minggu 13 September 2020 di Jemaat Gemis Mahanaim adalah Pendeta Bapak Ebet Yosua Lamorahan MTH, dibantu anggota Majelis Kelompok Wilayah Pelayanan 9. Organis Penatua Bapak Alfon Takaluma, multimedia Saudara Lexi Bogar, Saudara Yosua Sabanari, dan Saudara Geri Sundame. Atas pelayanan Pendeta Bapak Ebet Yosua Lamorahan MTH, organis Penatua Bapak Alfon Takaluma dan tim multimedia, kami jemaat dan anggota majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, tibalah kita di penghujung peribadatan kita pada hari ini, dan kembali kita akan memuji Tuhan lewat NKB 125 ayat 1, ku dengar panggilan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengikut Tuhan memang tidak mudah, banyak konsekuensi.
Karena itu membutuhkan hati yang betul-betul tulus melayani, hati yang betul-betul mau dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengantarkan kadim serta jemaat ke depan mimbar, kembali kita memuji Tuhan dari NKB 126 ayat 1. Tuhan memanggilmu. Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.